Selamat sore, Bu Hani. Selamat sore. Oh iya, Selamat sore. Terdengar suaranya, Mbak? ini sudah masuk suaranya. Oke. Ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa-mahasiswa dari Psikologi Sanata Dharma semester 2. Di sini kami ingin mendapat tugas wawancara untuk mata kuliah pengantar tes. Ya. Uh, Ya. Ya. Ini nanti bareng-bareng atau salah satu aja interviewernya? ini bareng-bareng, Bu, nanti gantian-gantian. Oh iya. Oke. Oh ya, ini interviewnya kita record, tidak apa-apa, Bu. Oh iya, monggo. Ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Grace. Saya yang menghubungi Ibu Hani. Oh iya, oke. Perkenalkan juga ya, Mbak ya. Saya Bu Hani. Ya. Sebelumnya boleh kami tahu nama panjang Ibu agar bisa kami catat sebagai narasumber? Oh iya. Nama panjang saya Siam Hanifah. SIAM Hanifah. Oke. Ibu Hani, kalau kami boleh tahu, Ibu sudah berkarir berapa lama ya untuk sebagai psikolog? Sebagai psikolog sudah sejak 2000, kalau di klinisnya semenjak 2000, 2005. 2005, berarti sekitar 12 tahun ya, Bu? 2005 sampai sekarang 2022. 16, hampir 17 ya. Oh iya. Untuk pendidikannya, kami boleh tahu, Ibu, selama ini pendidikannya menempuh pendidikan di mana ya, Bu? S1-nya atau profesi? Keduanya, Bu, kalau boleh tahu. Kalau S1-nya di Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Yani, kemudian profesinya di Fakultas Psikologi UGM. Oke. Sebelumnya kami bertanya, selama Ibu sudah 17 tahun sebagai psikolog ini, apakah ada kesulitan yang pernah Ibu hadapi yang masih secara umum? Kalau kesulitan ya, terutama ketika dulu di awal-awal untuk menjadi seorang psikolog klinis di puskesmas gitu ya, tentunya itu merupakan bidang baru di kesehatan, sehingga memang saat itu ya memang dengan ekstra kayak gitu ya untuk mensosialisasikan dan menyampaikan berbagai fungsi dan peran psikolog klinis di puskesmas. Karena memang saat itu kan memang belum ada kayak gitu ya di puskesmas di wilayah selain Sleman memang belum ada, dan di Sleman tersebut memang mengawali untuk psikolog ada di puskesmas. Iya. Baik, Bu, terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan kode etik gitu, Bu, di psikologi. Jadi untuk pertanyaan pertama itu kami ingin bertanya tentang apa sih, Bu, konsekuensi yang paling berat atau paling besar yang dirasakan seorang psikolog jika psikolog itu nggak sengaja atau bahkan sengaja membocorkan misalkan penyakit dari kliennya gitu, Bu.
resikonya begitu ya. Iya Oke, benar, jadi Bu. kan memang kode etik seorang psikolog itu kan memang bisa mungkin ya memang karena itu kewajiban gitu ya, dan memang sudah ada sumpahnya gitu ya, itu memang harus dipegang untuk masalah kerahasiaan klien kayak gitu ya, sehingga itu memang dimanapun juga tidak kemudian apa ya kita beberkan kemana-mana kayak gitu. Nah ketika itu mungkin tidak sengaja terjadi gitu ya, kerahasiaan klien itu kemudian akhirnya apa nggih keluar, nah itu paling tidak yang resiko yang bisa muncul yang paling dekat adalah komplain gitu ya, komplain dari klien itu sendiri. Dan ketika ada komplain dari klien itu ya variasi klien kan macam-macam gitu ya. Ada yang kemudian bisa menerima penjelasan, kemudian bisa close saat itu juga, dan juga yang mungkin akhirnya menempuh ini apa jalur yang lain gitu ya. Mungkin dia akhirnya komplain, melaporkan ke pihak, kalau kami di Puskesmas kan di atasnya dinas kesehatan, di atasnya lagi adalah kabupaten. Nah itu bisa juga terjadi komplain kayak gitu ya. Dan kalau di Kabupaten Sleman kan ada lapor Sleman kayak gitu ya. Nah itu juga bisa masuk ke sana. Seandainya terjadi ketidakpuasan pada seorang klien karena mungkin salah satunya adalah terjadinya kebocoran data kayak gitu ya. Dari satu sisi juga secara etika profesi kan di psikolog klinis itu kan ada ikatan psikolog klinis gitu ya. Nah, yang di sana memang ada yang apa ya, ada yang menjadi bagian untuk mengelola kode etik bagi para anggotanya gitu ya, sehingga nanti ketika ada permasalahan ya bisa juga dikelola oleh psikolog klinis yang mengampu bidang tersebut. Tapi kalau sampai saat ini ya karena kita memang berupaya untuk menjaga ya sampai saat ini belum terjadi sih. Semoga tidak terjadi kayak gitu ya. Begitu mungkin Oke, untuk baik, pertanyaan Bu. yang ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan teman-teman. Sebentar, Bu. Boleh, monggo. Saya ingin menanyakan sedikit lagi jawaban yang dari Ibu. Kan kalau misalnya Iya. Ibu itu kan bilangnya itu di atasnya itu kan ke kedinasan ya, Bu. Kalau misalnya dari HIMSI sendiri, apakah ada suatu konsekuensi atau gimana, Bu? Kalau dari HIMSI sendiri, ketika ada apa ya keluhan-keluhan seperti ini, biasanya memang ada bidang yang mengelola itu. Bahkan mungkin nanti bisa jadi ada diskusi terkait dengan kasus itu, dan mungkin ketika nanti ada apa ya semacam pelanggaran dari anggota, nah ini itu bisa juga terjadi konsekuensi tertentu kayak gitu ya. Baik itu nanti HIMSI maupun dari IPK. Terima kasih Bu jawabannya. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya. Baik Bu, selanjutnya saya izin bertanya. Iya. Ini kan ada beberapa hal yang bisa dilakukan seorang psikolog guna mencegah terjadinya pelanggaran dalam kode etik di psikologi itu, Bu. Itu apa saja ya, Bu ya, kira-kira? Apa yang bisa dilakukan untuk tidak terjadi pelanggaran gitu ya? Iya, Ibu. Betul, Ibu. Oke. Iya, yang jelas ini ya karena memang ya dari masa kuliah pun nama kode etik itu kan juga memang sudah kita pelajari kayak gitu ya. Yang tentunya juga ketika kita sudah mempelajari kode etik di bangku perkuliahan juga kita pun perlu dan penting sekali update gitu ya. Update informasi, update kondisi terkini saat ini kayak gitu ya, sehingga ibaratnya ilmu psikologi itu kan memang dinamis banget gitu ya, sehingga apapun kita perlu untuk mengikuti, dan prinsip-prinsip kode etik juga perlu kita bawa kemana-mana. Seperti itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran tadi. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Teman-teman yang lain boleh lanjut.
Baik, mungkin saya bisa menanyakan pertanyaan selanjutnya, Bu. Tadi kan sudah dibahas juga sama teman-teman yang lain, juga sudah ditanyain apa konsekuensinya, terus apa yang bisa dilakukan. Nah, ini saya mau tanya, Bu, karena kan kalau dalam kode etik psikologi, saya pernah membaca sekilas, dan itu tuh sampai banyak banget gitu loh, Bu, sampai sampai puluhan pasal kalau saya nggak salah ya. Nah, itu gimana sih, Bu? Maksudnya saya kan eh, apa ya apa kayak salut juga gitu kok bisa ngafalin segitu banyaknya, apakah dihafalkan atau ada nggak sih Bu tips and triknya gimana sih caranya bisa eh, semua kode etik tuh bisa kita terapkan gitu ke dalam pekerjaan kita sebagai seorang psikolog klinis gitu Bu. Oke. Kalau tentang hafal, saya yakin saya pun nggak hafal gitu ya, dari masing-masing pasalnya pun nggak hafal gitu ya. Jadi saya pun juga masih bawa kemana-mana buku sakunya gitu ya. Jadi emang kalau hafal enggak gitu ya. Tapi paling tidak ketika itu kita kita review berkali-kali berulang dan itu kita internalisasikan dalam pekerjaan kita, nah itu pun juga lama-kelamaan itu menjadi hal yang ibaratnya sudah ada di dalam diri kita gitu ya. Sehingga ketika ada pelaksanaan ketugasan terkait dengan profesi ini ya kita rujukannya dari sana. Dan sewaktu-waktu masih juga saya buka itu kayak gitu ya. Jadi bukan berarti saya di luar kepala kemudian pasal-pasalnya pun hafal kayak gitu, bukan, tidak seperti itu. Tapi itu menjadi panduan gitu ya. Saya masih bawa juga kalau misalnya dibutuhkan masih saya baca-baca juga buku sakunya yang versi kecil itu yang dari HIMSI. Jadi mudah dibawa kemana-mana. Iya. Oke, Bu. Berarti masih juga di-review, juga diinternalisasikan dan Iya, betul. diulang-ulang terus gitu kali ya, Bu. Jadi biar ada di otak gitu. Oke. Ya, kalau ngafalin kayaknya sudah punya keterbatasan ini buat ngafalinnya, jadi harus ngepek kayak gitu ya. Iya. Baik, Bu. Saya karena juga ngelihatnya susah gitu, kayak aduh banyak banget pasalnya mau dihafalin. Oke, nggak mampu gitu, Bu. Iya, hal yang lain juga yang perlu dipelajari juga masih ada terus kayak gitu ya. Iya, baik. Oke, Ibu, terima kasih jawabannya. Mungkin bisa lanjut ke teman-teman yang lain, mau ada yang ditanyakan lagi sama Bu Hani? Ini kan baik, ini mau ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Jadi kan banyak gitu kan godaan gitu, mungkin sempat ada sogokan atau gimana buat ngebocorin data gitu. Jadi gimana sih Bu cara Ibu untuk terus konsisten menjaga kode etik itu gitu Bu? Kalau tadi dibilang sogokan kayak gitu, kalau saya sendiri belum pernah sih Mbak. Iya. Nah mungkin kalau kalau semacam kayak yang bekerja di bidang seleksi, rekrutmen kayak gitu tuh mungkin rawan ya terjadi hal-hal seperti itu. Tapi kebetulan saya memang bekerjanya bukan di sana, sehingga kalau selama ini ya mungkin sogokan kayak gitu ya belum pernah mengalami hal itu. Tapi mungkin di sini pernah juga ketika ada kasus kemudian ada orang lain yang pengen tahu kayak gitu ya, ini bagaimana gini kayak gitu ya. Itu juga kita tetap kita sampaikan kayak gitu ya, kita sampaikan bahwa ketika kita berpraktek itu ada kode etik tertentu yang harus kita patuhi. Salah satunya adalah menjaga kerahasiaan dari klien itu sendiri. Itu kita sampaikan ya, dan kita tidak bisa untuk menyampaikan data ini kayak gitu ya ketika ada pihak lain yang mungkin tidak terkait kayak gitu ya untuk mencari data terkait dengan klien kita. Seperti itu Mbak. Jadi kita sampaikan bahwa kita ya kode etiknya memang seperti ini kayak gitu ya, sehingga merahasiakan data-data dari klien itu memang menjadi kode etik yang sangat penting untuk kita patuhi. Begitu Mbak. Terima kasih Bu buat jawabannya.
Ibu, saya ingin bertanya lagi. Kalau yang perihal tadi menjaga kode etik itu, Ibu apakah pernah mendapatkan kasus ketika Ibu mendapat pasien yang mungkin hasil tesnya itu memiliki masalah yang serius, yang seharusnya itu membutuhkan penjagaan dari orang lain, karena ya kita tahu sendiri untuk psikolog dan pasien itu kan agak memiliki, psikolog itu tidak bisa mengawasi 24 jam pasiennya, tetapi pasien itu tuh memiliki kondisi serius. Padahal untuk kode etik sendiri tidak boleh membocorkan data. Itu Ibu menghadapinya bagaimana ya, Bu? Oke, jadi memang sangat mungkin ya namanya kita menghadapi kasus klien, dan klien kan kadang ketika mungkin sudah ada diagnosa tertentu dia tidak bisa mandiri dalam upaya mengelola permasalahannya begitu ya. Nah, sehingga di sini memang sangat penting untuk kita memunculkan yang namanya informed consent. Informed consent yang kita sampaikan di awal, dan itu memang sudah ada persetujuan dari pendampingnya atau keluarga atau bahkan klien itu sendiri. Dan poin-poin informed consent itu bisa disesuaikan juga dengan kebutuhannya. Jadi bisa kita sampaikan di awal bahwa nanti ketika membutuhkan pendampingan, membutuhkan psikoterapi, akan dilaksanakan beberapa hal, antara lain kayak gitu ya, bisa dikasih poin-poin, salah satunya mungkin melibatkan pendamping sehingga perlu memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan. Poin kedua apalagi seperti itu, dan itu nanti memang betul-betul ditandatangani baik itu oleh kliennya, kemudian oleh psikolognya, kemudian bisa juga dengan calon pendampingnya tersebut. Jadi di awal perlu informed consent sehingga itu menjadikan sarana bagi seorang psikolog untuk tidak kemudian masuk ke dalam kategori membocorkan rahasia. Jadi perlu ada informed consent seperti itu. Ketika klien setuju, keluarga setuju, bersepakat, ya sudah, itu tidak kemudian menjadikan ibaratnya kesalahan yang bisa diungkit-ungkit. Gitu ya. Karena memang kita menyadari bahwa ketika kita menghadapi klien dan berupaya untuk intervensi, nah ini memang perlu melibatkan orang terdekatnya, bisa juga mungkin pendidiknya kayak gitu bisa juga. Jadi intinya lebih pada informed consent kayak gitu ya. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya lagi? Udah? Baik, mungkin sudah segitu aja cukup ya. Oke. Ibu, terima kasih banyak. Kita sih sudah selesai ya pertanyaannya. Makasih banyak untuk waktunya, untuk mau bersedia ditanya-tanyain sama kita juga. Mungkin untuk terakhir nih Bu, dari tadi kan udah membahas tentang kode etik psikologi, terus ada apa kesulitannya, apa konsekuensi, atau bagaimana cara menerapkan kode etik tersebut. Mungkin terakhir sih Bu, aku pengen nanya, kita semua nih pengen nanya, kita kan di sini mahasiswi dan mahasiswa psikologi nih, calon-calon yang akan nanti terjun entah ke dunia psikolog klinis ataupun dunia psikologi yang lain gitu Bu. Nah, apa sih harapan dari Bu Hani buat kita-kita, atau ada wejangan apa gitu Bu, ada pesan apa buat kita-kita semua di sini yang bisa jadi bekal nih Bu buat kita pegang buat kedepannya? Iya, wejangan gitu ya. Wejangan. Apa mungkin pesan mungkin Bu? Pesan, iya. Yang pertama ya itu tadi ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa ilmu psikologi itu sangat dinamis gitu ya, karena kan sangat berbeda dengan ilmu eksak gitu ya. Kalau ilmu eksak mungkin ya ketika kita sudah kenal rumusnya ya itu kayak gitu, dan hasilnya pun juga pasti seperti itu gitu ya, sesuai dengan hitungannya. Nah, tapi kalau untuk ilmu psikologi ini memang kita penting sekali untuk senantiasa update. Bahkan ketika di bangku kuliah bisa mungkin tidak hanya fokus pada materi kuliah saja, tapi juga mulai mengenal dunia luar seperti apa begitu ya. Kalaupun yang berminat di sosial ya
kehidupan sosial saat ini seperti apa, nanti perkembangan berikutnya seperti apa, itu bisa mungkin juga update. Kemudian misalnya tertarik di dunia pendidikan, itu pun juga perlu update juga. Permasalahan-permasalahan apa sih sekarang yang tren di siswa-siswa saat ini gitu ya, termasuk mungkin kondisi pandemi ini pun juga menjadi apa ya, menjadi hal yang berbeda dibandingkan dengan pada saat-saat sebelum pandemi. Nah, ini pasti ada dinamika tertentu juga yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian ketika nanti minatnya di bidang industri, nah itu pun juga penting sekali update-update bagaimana kondisi apa ya industri saat ini seperti apa kayak gitu ya, termasuk SDM-nya bagaimana kayak gitu, itu juga penting sekali. Kemudian satu lagi ketika berminatnya di bidang klinis ya update itu juga sangat penting sekali, karena saya rasakan juga ya ketika kemarin stabil saat belum pandemi dengan kondisi sekarang setelah pandemi ternyata berbeda banget gitu ya kondisi kesehatan mental masyarakat sampai hari ini begitu ya. Oke, jadi intinya memang karena apa ya ilmu psikologi itu memang sangat dinamis, ya saya berpesan pada teman-teman yang masih ada di bangku kuliah, ya kuliah juga tetap diikuti, tetap difokuskan, tapi satu sisi tidak bisa meninggalkan hal-hal di luar sana yang perlu diikuti. Gitu ya. Jadi sambil apa ya fokus di teori juga sambil melihat di lapangan untuk apa ya melihat juga teori ini ternyata di lapangan seperti ini, dan perkembangan apa ya perkembangan lingkungan sosial dan perkembangan apa kehidupan bahkan perkembangan situasi dunia seperti apa itu juga penting sekali untuk tetap diupdate juga. Oke, kemudian yang kedua karena memang apa ya di bidang psikologi itu yang tadi yang kita bahas tentang kode etik itu kan memang kalau mau dihafalin buku sakunya ya memang akan sulit gitu ya karena memang tebal juga Mbak ya. Tapi itu perlu dibaca-baca juga mulai dari sekarang, kemudian juga perlu juga untuk mulai dilatih. Misalnya saja mungkin teman-teman juga kadang ada ya orang lain atau teman yang sharing kayak gitu ya. Nah itu coba ilmu-ilmu yang sudah didapatkan itu diaplikasikan. Termasuk salah satunya adalah menjaga kerahasiaan tadi. Karena memang itu penting gitu ya dilatih dari sekarang. Karena kalau enggak ya namanya nanti bisa jadi apa ya merumpi kayak gitu ya kalau kita tidak berpegang pada kode etik tadi. Oke, kemudian apa lagi ya? Intinya berlatih dan terus berlatih kayak gitu ya. Oke. Iya, Mungkin itu. baik. Iya, Ibu terima kasih banyak untuk jawabannya. Jadi memang latihan terus ya. Jadi nggak cuman ketika kita kuliah nggak cuman fokus sama teorinya doang nih, tapi harus lihat ke dunia luar. Karena kan berarti kita prakteknya juga kan bersama dunia apa ya? Kayak istilahnya di masyarakat juga kan Bu kita terjunnya ya Bu ya. Iya, betul. Mungkin satu lagi Mbak, ketika mungkin nanti minatnya di bidang klinis ini justru lebih bervariasi lagi karena kita nanti akan menghadapi individu gitu ya, person by person itu kasus by case itu juga sangat berbeda dinamikanya. Satu orang dengan kasus dan diagnosa yang sama bisa jadi dinamikanya terjadinya masalah terjadinya kasus itu sangat berbeda, sehingga kita dalam menghadapinya, dalam intervensinya itu pun juga membutuhkan apa ya kepekaan tersendiri dan pendekatan tersendiri bagi masing-masing klien dari masing-masing kasus tersebut. Jadi indah nanti ketika masuk di dunia perklinisan. Iya. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak untuk jawabannya, wejangannya apa ya, pesan-pesannya nih buat kita semua. Mungkin udah sih itu sekian dari kami. Mungkin ada yang teman-teman lain mau menambahkan? Ya baik Bu, itu aja Bu untuk jawaban dan atas wejangan dan sebagainya Bu. Terima kasih sekali. Kelompok kami jadi dapat banyak insight gitu Bu. Oke, terima kasih juga waktunya Bu. Iya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Semangat terus ya. Sangat bermanfaat Ibu. Iya, terima kasih Bu. Amin. Iya, sama-sama.
Kita record. Saya izin record ya, Bu. Iya, boleh. Oke. Oke, kalau ini kita perlu perkenalan lagi nggak ya? Perlu? Langsung aja, kok, Mbak. Saya izin off cam lagi ya, Kak Emma, ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke, terima kasih ya Bu ini mau meluangkan waktunya. Kita di sini mau ngelengkapin beberapa pertanyaan baru lagi. Silakan teman-teman, ada yang mau memulai bertanya? Oke, Jess. Mulai coba, Jess. Baik, Ibu, saya mau mulai dari pertanyaan saya. Yang pertama, kan bisa nih kalau saya mau tanya tuh tentang, oke, baik. Jadi saya mau tanya itu tentang apa nih, dari akhir-akhir yang saya amati ini kan sebelum dan sesudah pandemi, itu kan banyak orang yang sudah mulai sadar dan aware tentang kesehatan mental. Nah, dari pengalaman Ibu sendiri, apakah ada perbedaan atau perubahan dari segi kasus ataupun jumlah klien yang Ibu tangani sesudah masa pandemi dan sebelum masa pandemi berlangsung? Jadi kan kalau dari yang saya amati itu tuh ketika pandemi itu khususnya dari awal 2020 sampai sekarang tuh Bu, itu kan jadi apa ya, kalau saya melihat dari sosial media ataupun lingkungan pertemanan saya, banyak tuh yang udah mulai aware nih, yang mulai sadar tentang kesehatan mental, apa tuh mental illness dan segala macam. Kalau dari pengalaman Ibu sendiri nih, sebagai seorang psikolog klinis, apalagi di puskesmas gitu Bu, ada nggak sih Bu perbedaannya dari jumlah klien ataupun kasusnya apa sih? Ada nggak yang berbeda itu Bu? Kalau kami boleh tahu Ibu Bu. Oke, iya. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi itu lebih ke update situasi terkini gitu ya, terkait dengan masa pandemi ini. Belum pasca pandemi, masih masa pandemi ya, saya katakan begitu. Kalau dari kasusnya memang meningkat gitu ya, meskipun saya juga tidak bawa angka peningkatan yang seberapa, tapi secara kasar kayak gitu memang terjadi peningkatan gitu ya. Satu sisi kita juga dengan adanya pandemi ini dan memang potensi masalah psikososialnya kan memang besar gitu ya, baik itu pada anak, remaja, dewasa ataupun bahkan lansia, ini kan memang besar, sehingga kita pun juga lebih meningkatkan aktivitas screening, sehingga memang akhirnya bisa terjaring masyarakat ataupun remaja ataupun orang dewasa yang mengalami potensi masalah kesehatan mental. Nah, dari situ kemudian kita lakukan tindak lanjut, baik itu tindak lanjut secara individual atau secara kelompok. Jadi kita ibaratnya dengan situasi seperti ini, kita bukan hanya menunggu saja, tapi kita juga melakukan sesuatu untuk menjaring potensi permasalahan mental yang ada di wilayah puskesmas. Selain itu juga mereka pun juga berdatangan gitu ya untuk melakukan konseling kayak gitu ya, baik itu anak-anak yang akhirnya ada perubahan perilaku akibat dia awalnya sudah mau sekolah di PAUD misalnya atau di TK, SD kayak gitu, yang akhirnya kemudian dia harus online selama beberapa bulan bahkan hitungan tahun kayak gitu ya. Jadinya memang banyak dinamika yang terjadi di lapangan yang terkait dengan problem-problem mental. Bukan hanya anak remaja saja, tapi orang tua yang mendampinginya pun juga ternyata juga berpotensi juga untuk mengalami masalah kesehatan mental. Dan kemudian selain screening, karena memang kita selama pandemi ini kan terjadi keterbatasan ya, keterbatasan untuk kita bisa tatap muka, apalagi konseling dalam jangka waktu yang lama, paling cepatnya 30 menit itu kan juga sudah berisiko ya terjadi paparan virus di masa pandemi ini. Sehingga kita juga membuka peluang untuk
adanya konsultasi lewat online. Sehingga ini menambah cakupannya dan dengan mudah orang untuk bisa mengakses konseling ini dengan tidak harus datang langsung ke layanan kesehatan seperti itu. Jadi dari sisi jumlah orang yang konsultasi memang bertambah karena juga kita punya terobosan untuk menjemput potensi tadi ya, potensi kesehatan mental tadi. Satu sisi orang juga mengakses dengan layanan online-nya seperti itu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Berarti memang kasusnya meningkat ya Ibu. Dan juga baik, dan itu semua terjadi ke anak-anak, dewasa, ataupun remaja. Dan memang ada inovasi baru juga ternyata ya dari pihak puskesmasnya, berarti ada yang konsultasi online seperti itu. Dan memang juga melakukan screening ya Ibu. Jadi memang dari dua pihak, dari psikolog maupun dari kasusnya, berarti memang banyak perubahan ya Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Selama pandemi ini untuk Dinas Kesehatan Sleman itu juga ada inovasi terkait dengan kesehatan mental. Nama inovasinya Mata Hati, yang bekerja sama dengan platform Unala. Udah pernah dengar belum Unala? Belum, Bu. Apa itu? Ses. Oh iya, ya coba nanti cari di IG ya. Kalau cari di IG nanti bisa dicari tahu lewat sana. Jadi platform Unala itu kerjasama dengan UNFPA sama Kedutaan Kanada ya kalau nggak salah, itu mengembangkan layanan online bagi permasalahan kesehatan mental remaja, yang itu kemudian bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, sehingga kasus-kasus yang masuk lewat platform Unala tadi diampu oleh psikolog. Puskesmas Sleman sebanyak 32 psikolog dengan jadwal tertentu. Setiap harinya ada 4-5 psikolog yang standby untuk online untuk merespon permasalahan-permasalahan yang sudah masuk melalui platform tadi. Jadi memang akhirnya semakin banyak terjaring kasus permasalahan kesehatan mental yang yang didapat karena pengembangan dan juga karena situasi dunia yang memang akhirnya ada perubahan yang jauh berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, mungkin itu tambahannya ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, untuk selanjutnya pertanyaannya, Bu. Ketika sedang menjalani praktik itu, Bu, ada satu kasus, tapi ketika ada dibutuhkan beberapa alat tes untuk kasus tersebut, pernah nggak, Bu, ngalamin kalau misalkan satu alat tes dan lainnya itu menunjukkan hasil yang berbeda? Kalau misalkan pernah, apa ya, Bu, tindakan yang dilakukan pada saat itu? Iya, untuk konseling kayak gitu ya, terutama di puskesmas memang kadang-kadang juga perlu dilakukan tindak lanjut dengan alat tes kayak gitu ya. Tapi kalau saya pribadi memang untuk menggunakan alat tes yang sangat lengkap kayak gitu memang bisa dikatakan jarang gitu ya. Jadi saya lebih cenderung kepada wawancara klinis, kemudian juga observasi. Kalaupun misalnya nanti diperlukan alat psikotes, nah itu biasanya kami menggunakan yang sederhana, tidak atau bukan yang lengkap. Kalau lengkap, nah itu nanti kita lakukan rujukan ke rumah sakit. Karena di puskesmas kan memang pelayanan dasar gitu ya, pelayanan dasar, sehingga ketika ada diperlukan asesmen lanjutan, asesmen yang lebih lengkap, kita lakukan rujukan ke rumah sakit yang ada layanan psikolognya seperti itu. Jadi paling kita kalau memakai alat tes ya yang sederhana, misalnya kayak udah kenal alat tes belum ya sampai saat ini? Sudah ya? Sudah dikenalkan beberapa sih, Bu, di mata kuliah kami. Ya, grafis kayak gitu ya, kemudian SSCT begitu, kemudian kadang juga ada Dragon Test, kemudian juga pakai
instrumen screening, misalnya seperti SRQ, SDQ kayak gitu, PHQ kayak gitu. Jadi kita lebih memakai alat tes yang sederhana gitu ya. Ketika memerlukan alat tes yang lebih kompleks, itu nanti kita rujuk, kemudian hasil dari pemeriksaan di rumah sakit biasanya nanti oleh klien dibawa ke puskesmas lagi untuk kita lihat hasilnya seperti apa, kemudian tindak lanjutnya bisa dilanjutkan di puskesmas, seperti itu. Iya, baik Bu untuk jawabannya. Ini saya mau memperdalam ketika ada klien yang baru itu ya Bu. Itu bagaimana ya langkah-langkah yang Ibu lakukan sebelum Ibu memutuskan kalau pasien ini membutuhkan alat tes ini. Begitu Bu. Lalu ada pertanyaan lanjutannya itu, kan sekarang itu kan pandemi ini dan Ibu tadi bilang kalau kita di puskesmas sendiri sudah mulai ada konseling online dan sebagainya. Nah, kalau semisal klien online kita itu tuh ternyata membutuhkan alat-alat tes, membutuhkan dites dengan beberapa alat, padahal itu kan posisinya online. Sedangkan kalau di mata kuliah saya ya Bu, seingat saya untuk alat-alat dan sebagainya itu tuh kalau bisa tuh memang dari kitanya sendiri sebagai yang praktisinya. Itu bagaimana ya Ibu? Terima kasih Bu. Oke, ya dalam konsultasi online memang kita memang tidak mungkin gitu ya untuk melakukan psikotes kayak gitu ya, karena memang terjadi perbedaan tempat, terus juga kita mau mengkondisikannya juga kesulitan, kemudian untuk menyajikannya pun juga kesulitan gitu ya ketika online. Nah, jadi ketika konseling online memang ini terjadi keterbatasan kayak gitu ya. Ketika akan memberikan psikotes, akhirnya ini juga menjadi mengalami keterbatasan, sehingga kalau kita di puskesmas itu kan memang pasiennya kan sesuai dengan wilayah gitu ya, sesuai dengan wilayah kerja. Nah, ketika nanti ada kasus yang masuk, nah itu bukan wilayah kerja kita, biasanya nanti ketika membutuhkan kunjungan offline, itu nanti bisa kita rujuk ke puskesmas yang sesuai dengan wilayah tinggalnya dia, seperti itu. Atau alternatif yang kedua, ketika nanti memungkinkan, baru kita kita jadwalkan untuk nanti kunjungan offline. Ya, jadi kalau konseling online ini memang akhirnya ketika kasusnya itu kompleks, memang tidak kemudian murni online, tapi kita kombinasi juga dengan offline ketika situasi memungkinkan seperti itu. Bisa juga dengan kita kombinasi dengan kunjungan ke rumah, home visit seperti itu untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan. Baik Bu, berarti kalau untuk pertanyaan pertama itu sebelum kita memutuskan klien tersebut menggunakan alat-alat apa itu, kita lebih fokus ke observasi dan wawancara dulu ya Bu berarti. Lalu baru nanti kita identifikasikan. Iya, kita yang pertama sekali ya pasti ini ya melakukan building rapport terlebih dahulu gitu ya, kemudian anamnesa, wawancara awal, sekaligus juga kalau online memang ada keterbatasan observasi gitu ya, ketika kita offline juga kita bisa mendapatkan banyak informasi terkait dengan observasi ini. Nah, ketika sudah ada anamnesa, kemudian ada wawancara klinis, kan kita bakalan tahu nih sebenarnya permasalahannya apa, kemudian arah diagnosanya kemana, dan kemudian membutuhkan alat tes apa, seperti itu. Apakah bisa menggunakan alat tes yang sederhana, atau memang membutuhkan yang lebih komplit. Kalau membutuhkan yang lebih komplit lagi, yang pemeriksaan lengkap, berarti kita sampaikan, kita tawarkan untuk dilakukan perujukan ke rumah sakit, seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Ibu. Kalau dari saya itu, teman-teman ada yang mau bertanya? Oh ya, aku mau nanya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi saya pernah mengikuti kelas tes pengantar tes psikologi, di mana di situ dijelaskan bahwa
alat tes psikologi itu tidak boleh bocor karena agar tetap terjaga validitasnya. Dan saya mau nanya, kira-kira Ibu tuh gimana caranya agar dapat menjaga agar alat tes itu tuh nggak bocor kayak gitu? Oke, ya yang pertama kita pastikan gitu ya penyimpanan. Nah, kita memang salah satu standarnya ruangan psikolog itu memang perlu ada almari yang terkunci atau apa itu namanya filing cabinet terkunci untuk yang pertama menyimpan rekam klien, kemudian juga menyimpan alat-alat psikotes yang dimiliki. Nah, itu dipastikan bahwa itu memang betul-betul terkunci gitu ya. Dan yang menggunakan ya bukan selain psikolog, jadi memang betul-betul digunakan oleh profesi psikolog. Jadi untuk profesi yang lain tidak bisa untuk mengakses ataupun menggunakan alat tes tadi, kecuali kalau misalnya instrumen screening kayak gitu biasanya bisa juga digunakan oleh misalnya perawat ataupun mungkin profesi-profesi yang lain untuk melakukan assessment awal atau screening awal terhadap pasien. Tapi kalau untuk psikotes memang tetap kita jaga kerahasiaannya, kita jaga penggunaannya supaya tidak kemudian bocor gitu ya. Oh iya, makasih banyak Ibu. Dari aku segitu aja. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau bertanya. Ya baik Bu. Jadi kan Ibu udah banyak melakukan alat tes gitu ya Bu. Udah banyak alat tes yang Ibu gunakan. Itu selama ini apa sih menurut Ibu perangkat tes yang tersulit yang pernah Ibu gunakan? Kalau kaitannya dengan praktek di lapangan, memang kalau saya sendiri karena memang puskesmas itu kan ya banyak kliennya, kemudian juga dengan masyarakat secara langsung gitu ya, itu saya lebih nyamannya memang menggunakan yang alat tes sederhana. Nah, kalau dari aplikasi alat tes yang kompleks kayak gitu, itu akan saya rasakan sulit ketika saya menggunakan alat tes yang proyektif yang lengkap kayak gitu ya, seperti misalnya tes ROSA, tes TAT, CAT, kayak gitu memang membutuhkan waktu yang lama, ataupun juga tes intelijensi dengan tes intelijensi lengkap seperti misalnya BINE, WISC, WAIS, kayak gitu memang sebenarnya untuk pengadministrasinya tidak sulit karena kita memang sudah punya pakemnya kayak gitu ya, tapi secara waktu itu memang akan sangat banyak menghabiskan waktu, terutama ketika di puskesmas itu kan memang terjadi keterbatasan waktu untuk melakukan konseling. Jadi akhirnya kita sampaikan rujukan ke rumah sakit yang bisa lebih mengampung si klien tersebut untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih lengkap. Mungkin nanti akan berbeda ketika prakteknya di rumah sakit atau mungkin prakteknya di biro layanan psikologi terapan, itu akan berbeda lagi karena memang situasi dan kondisinya berbeda gitu ya. Siapa yang datang dan jumlah kliennya berapa dalam satu hari, dan juga kombinasi atau variasi kliennya seperti apa, itu akan sangat membedakan. Mungkin seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Mungkin yang lain? Baik Ibu, saya izin melanjutkan bertanya. Jadi kalau pertanyaan dari saya itu Bu, kan Ibu ini selama ini udah lumayan lama lah ya, terbilang lama lah Ibu berkecimpung di dunia psikologi ini. Kalau dari Ibu sendiri nih, perangkat atau alat tes apa aja sih yang udah pernah Ibu gunakan dan lakukan, dan menurut Ibu tuh alat tes apa yang worth gitu, yang enak lah digunakan, yang paling mudah digunakan gitu Ibu? Oke, ya jadi sebenarnya alat tes ini kan bukan sesuatu yang yang bisa berdiri sendiri gitu ya. Nah, jadi alat tes ini adalah sebagai pendukung gitu ya, pendukung dari asesmen yang sudah kita
lakukan. Jadi pendukung wawancara, kemudian pendukung observasinya juga, ditambah kemudian dengan alat tes. Kalau saya pribadi yang lebih sering saya gunakan grafis gitu ya, grafis warteg kayak gitu yang relatif lebih bisa apa ya, dari sisi waktu juga lebih cepat gitu ya. Kemudian informasi yang keluar dari tes grafis tadi itu pun juga lumayan mendukung hasil asesmen yang didapatkan untuk mendukung nanti dalam hal penegakan diagnosa ataupun nanti untuk melihat kondisi kepribadian si klien tersebut. Kalau untuk yang lain paling kalau misalnya kognitif, kalaupun anak-anak nanti pakai CPM, kalau dewasa pakai SPM, tapi itu sangat jarang saya berikan untuk akhir-akhir ini. Kalau dulu pada saat belum terlalu banyak klien yang harus ditangani dalam 1 hari itu masih saya lakukan. Bahkan BINE pun juga masih saya pakai waktu dulu sebelum jumlah kliennya banyak seperti sekarang ini. Tapi kalau sekarang untuk alat tesnya sudah semakin minim saya berikan, dan ketika diberikan pun juga memakai alat tes yang sekiranya bisa mengungkap apa yang kita perlukan dan bukan alat tes yang terlalu panjang dalam pengadministrasiannya. Seperti itu, Mbak. Baik, Ibu. Jadi dari Ibu sendiri tuh Ibu lebih milih tes yang simple gitu ya, Bu ya, istilahnya ya. Kalau bahasa lainnya gitu, yang lebih mudah dimengerti baik Ibu sendiri maupun kliennya ya, Bu ya. Iya. Oh, baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, aku izin nanya lagi ya. Ini sih Bu, saya penasaran di perkuliahan kami itu kebetulan dosen kami sempat menjelaskan perihal perlisensian gitu kan Bu. Nah tapi kalau di perkuliahan kami itu kan dosen kami menjelaskan itu posisinya sebagai biru dan sebagainya. Nah setahu saya kalau puskesmas itu kan milik pemerintah ya Bu. Itu nanti sistem lisensi alat pengantar tesnya itu bagaimana ya Bu? Apakah itu berdasarkan kepala puskesmasnya kah atau lisensinya di tangan Ibu sebagai psikolognya kah atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Kalau untuk pengadaan mungkin yang dimaksudkan di sini, pengadaan alat tes kayak gitu ya. Kalau untuk pengadaan alat tes, kalau sebelum-sebelumnya memang diampu oleh psikolog meskipun nanti penganggaran itu dari puskesmas. Tapi untuk tanggung jawabnya, untuk perawatannya, untuk menjaga kerahasiaannya, termasuk juga penyimpanannya, ya itu menjadi tanggung jawab psikolog. Seperti itu. Oh iya, terima kasih Bu atas jawabannya. Untuk teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Kami nutup ya. Oke, kalau udah cukup sekian aja ya. Oke, Ibu, terima kasih banyak waktunya udah menyempatkan waktu sore-sore Bu Zoom ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir dan teman-teman yang udah kasih pertanyaan. Oke. Ya, selamat sore Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Amin. Ya, amin Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Sukses langsung ya. Terima kasih kawan-kawan. Wait, aku matiin recording dulu.